awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Topik kita hari ini yaitu perubahan lingkungan dan dampaknya. Jadi tujuannya kita belajar ini agar kalian tahu apa saja sih perubahan lingkungan yang ada, lalu dampaknya apa. Nah, nanti juga kalian diharapkan bisa memberikan solusinya. Semuanya siap belajar? Siap, Bu. Oke, kalau siap belajar, Ibu mau tanya, ada yang pernah lihat sungai kotor nggak di sekitar kalian? Pernah? Di samping ada ya? Atau yang sering sekarang musim hujan banjir? Sering? Ya, nah itu termasuk perubahan lingkungan bukan? Iya. Ya, itu termasuk perubahan lingkungan ya. Jadi perubahan lingkungan itu perubahan yang terjadi pada keadaan alam karena kegiatan manusia ataupun peristiwa alam. Jadi perubahan dapat berdampak baik ataupun buruk untuk makhluk hidup. Nah, yang pertama ada perubahan akibat manusia. Yang pertama ada penebangan hutan. Yang kedua yang manusia sering lakukan yaitu membuang sampah sembarangan. Ada juga pencemaran air dan udara. Pencemaran air itu bisa dari pabrik ya, membuang pencemaran air dari pabrik ke laut ataupun ke sungai. Lalu ada penggunaan plastik berlebihan dan yang terakhir mengubah hutan menjadi gedung. Itu tadi perubahan yang akibat ulah manusia, yang sekarang perubahan akibat alam. Nah, yang pertama itu yang seperti yang sekarang sering terjadi itu ada banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin kencang, dan kemarau panjang. Nah, ada dampak-dampak perubahan lingkungan. Ada contohnya, ada 4. Coba bacakan bersama-sama. Yang pertama ada Air sungai menjadi kotor. Lalu ada tanah menjadi gersang, udara tercemar asap, dan yang merusak rumah. Oke, itu tadi contoh dampak dari perubahan lingkungan ya. Lalu selanjutnya ada solusi. Di sini Ibu menyertakan beberapa solusi. Yang pertama ada menanam pohon. Yang kedua ada mengurangi sampah plastik. Lalu yang ketiga ada membersihkan lingkungan bersama. Lalu yang terakhir ada mengolah sampah. Oke, sampai sini sudah paham semua? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu punya cerita studi kasus sederhana. Kalian boleh nanti kerjakan bersama kelompok. Kita bagi dulu menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2. Nah, di sini sudah ada ceritanya, ada di sini ada, Ibu udah cantumin pertanyaannya. Boleh didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kalau sudah boleh presentasi ke depan perwakilan saja. Oke, untuk kelompok 1 silahkan. Kelompok 2 silahkan. Nah, ini ada contoh ceritanya nih. Di Sungai Pelangi yang berubah. Dulu Sungai Pelangi berubah. Dulu Sungai Pelangi sangat bersih dan jernih. Namun lama-kelamaan karena warga memulai membuang sampah ke sungai, air menjadi keruh, berbau, dan penuh sampah. Ikan-ikan pun mati. Dan ketika hujan turun, sungai meluap hingga menyebabkan banjir kecil. Kini warga kesulitan air bersih. Nah, coba dikerjain. Itu pertanyaannya apa yang pertama? Apa penyebab perubahan pada sungai? Ikan-ikan mati. Ya. Oke. Kelompok 2 gimana? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Ada
sudah kelompoknya? Boleh diperhatikan dulu ceritanya dengan baik. Jika kau sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah, silakan boleh maju. Kelompoknya bacakan soal dan jawabannya. Dari kelompok berapa? Kelompok Dua. Oke, silahkan. Apa penyebab perubahan pada sungai? Warga pada membuang sampah sembarangan Oke, ke sungai, betul. Bu. Ya, lanjut. Yang kedua, Ikan-ikan pada mati, air menjadi keruh dan warga sulit mendapatkan air bersih. Oke, sudah? Sudah, Bu. oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Ayo kelompok 1 boleh maju. Dari pertama ya. Ya, Yang pertama, apa penyebab perubahan pada sungai? Warga membuang sampah ke sungai. ya. Dampaknya bagi warga dan hewan, ikan-ikan pada mati. Saat banjir, warga kesulitan dapat air bersih. Terus apa solusinya untuk memperbaikinya? Membuang sampah pada tempatnya. Jika kamu tinggal di sana, apa yang akan kamu lakukan? Yaitu membersihkan lingkungan bersama atau gotong royong. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu tadi contoh perubahan-perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Tadi perubahan lingkungan itu ada 2 ya, yang disebabkan oleh manusia, satu lagi alam. Oke, kalau begitu Ibu punya dia mencocokkan gambar. Nah, perhatikan di depan ya. Di sini ada contoh gambar perubahan lingkungan di sekitar kita, lalu sebelahnya ada solusinya apa. Ibu contohkan dulu satu. Ini ada penebangan pohon secara liar. Solusinya berarti apa? Menanam pohon. Kita coba dulu ya. Oke. Selanjutnya 4 lagi. Coba siapa yang mau mengerjakan cocokkan gambar dengan solusinya. Ya, boleh. Yang mana? ini Bu, apa ini namanya? Sampah-sampah. Ya, berarti itu. Ini buang sampah berserakan berarti membuang sampah pada tempatnya. Coba nanti kita cek di akhir. Ini membuang sampah di sungai. Berarti kita seharusnya membersihkan sungai. Oke. Mendaur ulang sampah plastik. Oke, yang terakhir ada halaman yang kotor. Berarti ini kita seharusnya membersihkan lingkungan. Oke, kita coba cek ya, benar apa salah. Ternyata betul semua. Oke, sudah paham berarti ya. Kalau sudah paham, Ibu punya tugas untuk kalian mengerjakan di rumah. Boleh dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti kalau masuk lagi boleh dibawa dan dikumpulkan. Nih, silahkan. Silahkan.
jadi itu tadi dampak-dampak pada perubahan lingkungan di sekitar kita. Oke, Ibu mau bertanya, kalian sudah paham, berikan satu perubahan lingkungan dan berikan juga solusinya. Ayo, siapa yang bisa? Apa coba contoh perubahan yang ada di lingkungan kita? Ya. Nah, oke. Ada lagi? Penebangan hutan. Berarti solusinya menanam pohon. Oke, betul. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Kita baca bersama. Perubahan lingkungan terjadi karena ulah manusia atau alam dapat menyebabkan banjir, pencemaran, serta kerusakan ekosistem. Karena itu kita perlu ya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah, mengurangi plastik, menanam pohon, dan menjaga kebersihan. Oke, baik. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Sebelum mengakhiri kita ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi